Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurhikmah dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai dasar pemrograman. Langsung saja, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada kasus-kasus pemrograman, yang kedua ada paradigma pemrograman, yang ketiga ada sejarah bahasa pemrograman, yang keempat ada notasi algoritma, yang kelima ada tipe dasar dan operasinya. Apa sih program atau pemrograman itu? Nah, menurut definisi, program atau pemrograman itu kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut source code yang dibuat oleh programmer atau pembuat program. Jadi sederhananya, pemrograman itu adalah proses membuat program di komputer. Pembuatan program ini biasanya itu berupa website atau software dan lainnya. Yang selanjutnya, program itu adalah realisasi dari algoritma. Jadi, program itu sebuah realisasi atau tindakan yang dilakukan atau perwujudan dari algoritma itu sendiri. Nah, sedangkan algoritma itu adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman. Nah, program itu sama dengan algoritma ditambah bahasa. Jadi, algoritma dan bahasa itu merupakan perwujudan dari sebuah program. Yang selanjutnya ada istilah. Program berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Program itu ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Itu istilah yang selanjutnya ada orang yang membuat program itu disebut programmer atau pemrogram. Nah, sedangkan kegiatan merancang dan menulis program itu sendiri disebut pemrograman. Nah, belajar memprogram itu tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Karena ketika kita belajar memprogram, kita akan berfokus pada satu bahasa pemrograman. Sementara itu kan bahasa pemrograman ada beberapa jenis. Nah, jadi begitupun sebaliknya, belajar bahasa pemrograman itu bukan berarti kita belajar memprogram. Yang selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Nah, berdasarkan aplikasi kegunaannya, bahasa pemrograman itu ada dua. Yang pertama itu bahasa pemrograman bertujuan khusus, contohnya COBOL, Fortran, Prolog, Assembly. Yang kedua ada bahasa pemrograman bertujuan umum, contohnya Pascal, Basic, gitu. Nah, apa sih bedanya bahasa pemrograman bertujuan khusus dengan bertujuan umum? Jadi, bahasa pemrograman bertujuan khusus itu dirancang khusus untuk domain aplikasi tertentu atau untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, sedangkan bahasa pemrograman bertujuan umum itu dirancang untuk menulis perangkat lunak yang akan digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Jadi, masalahnya itu tidak spesifik gitu. Nah, yang berdasarkan bentuk bahasanya, bahasa pemrograman itu juga ada dua. Yang pertama ada bahasa tingkat rendah, dan yang kedua ada bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat rendah ini itu bahasa yang bersifat primitif, sulit dimengerti oleh manusia. Jadi kita sangat sulit untuk mengertinya. Nah, contohnya itu bahasa mesin. Yang kedua ada bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa ini itu lebih mudah dipahami, lebih menyerupai bahasa manusia. Nah, jadi kita akan mudah untuk mengerti bahasanya. Contohnya Pascal, COBOL, Basic, Fortran, itu.
Nah, ini beberapa contoh ya dari bahasa pemrograman bertujuan khusus. Gini tampilannya itu dari COBOL dan Fortran. Nah, kalau yang ini itu bahasa pemrograman bertujuan umum. Ini itu contoh dari Pascal dan Basic. Nah, yang selanjutnya ada tahapan pelaksanaan pembuatan program. Yang pertama itu ada algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah yang secara berurutan. Nah, lalu ada programan dalam bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian ada program dalam bahasa mesin, dan ada operasi, itu baca, tulis, hitung, perbandingan, dan sebagainya. Nah, kita ke materi yang pertama, yaitu ada kasus-kasus pemrograman. Jadi ada beberapa kasus. Yang pertama itu kasus pemrograman menggunakan perintah-perintah dasar. Yang kedua ada kasus pemrograman dengan pencabangan. Yang ketiga ada kasus pemrograman dengan perulangan. Nah, ada juga nih kasus pemrograman dengan pencabangan dan perulangan, yaitu keduanya gitu. Nah, di sini kita akan diberikan kasus-kasus yang terjadi dalam dunia nyata beserta solusinya. Jadi, solusi yang diberikan itu berupa sederetan instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, yang pertama ada kasus dengan perintah dasar ya. Contoh 1.1. Nah, misalnya nih, dimiliki 2 gelas A dan B dengan bentuk dan ukuran yang sama berisi teh dan kopi. Bagaimana cara mempertukarkan isi 2 gelas tersebut? Nah, kebayangkan kita itu mempunyai 2 gelas ya, yang satu gelas A, yang satu gelas B. Nah, gelas A itu kan isinya teh, yang gelas B itu isinya kopi. Kita harus tukerin nih. Yang gelas A itu jadi berisi kopi dan yang gelas B itu berisi teh. Nah, gimana cara mempertukarkannya? Solusinya yaitu yang pertama diperlukan satu gelas kosong berukuran sama, yaitu gelas C. Terus langkah selanjutnya tuangkan isi gelas A ke gelas C. Jadi sekarang C itu berisi teh. Nah, langkah selanjutnya tuangkan isi gelas B ke gelas A. Jadi sekarang A berisi kopi. Nah, langkah terakhir itu tuangkan isi gelas C agar C itu kosong gitu. Nah, ke gelas B gitu. Jadi B itu sekarang berisi teh. Nah, contoh 1.2, dimiliki jerigen 3 liter dan 5 liter. Bagaimana cara mendapatkan air tepat 4 liter dari sumber air yang tak terhingga hanya dengan menggunakan kedua jerigen tersebut? Nah, kebayang, kita kan mempunyai jerigen yang 3 liter nih yang satunya. Nah, yang satunya itu yang 5 liter, tapi kita membutuhkan 4 pas atau air tepat 4 liter gitu. Nah, ada solusinya yaitu yang pertama isi jerigen 5 liter sampai penuh. Yang kedua, tuangkan air dari jerigen 5 liter ke jerigen 3 liter sampai penuh. Nah, saat ini jerigen 5 liter berisi 2 liter air. Jerigen 3 liter berisi 3 liter air. Nah, langkah selanjutnya buang semua air pada jerigen 3 liter. Nah, yang keempat yaitu tuangkan semua air dalam jerigen 5 liter ke jerigen 3 liter. Langkah selanjutnya, saat ini jerigen 5 liter kosong, jerigen 3 liter berisi 2 liter air. Nah, lalu isi penuh jerigen 5 liter. Jadi, isi jerigen 3 liter sampai penuh menggunakan jerigen 5 liter. Nah, sekarang jerigen 5 liter itu berisi tepat 4 liter. Nah, yang selanjutnya ada kasus pencabangan. Di contoh 1.3, itu menentukan mahasiswa yang tertinggi dari 2 orang mahasiswa A dan B tanpa menggunakan pengukuran. Solusinya, kita bisa menyuruh mereka untuk berdiri di lantai yang datar. Kemudian kita lihat posisi kepala kedua mahasiswa itu. Jika A lebih tinggi, maka A adalah mahasiswa tertinggi. Jika tidak, maka B mahasiswa yang tertinggi.
Nah, yang selanjutnya ada kasus perulangan. Contoh 1.4. Nah, yaitu mencari kupon undian yang bernama Budi dari 1000 kupon. Nah, kebayangkan ada 1000 kupon nih. Kita harus mencari nama Budi gitu. Nah, solusinya yang pertama ambil sebuah kupon. Lalu yang kedua, baca nama yang tertulis apakah Budi ataukah tidak. Nah, yang terakhir, ulangi langkah A dan B sampai ketemu kupon dengan nama Budi atau kupon telah habis. Nah, jadi mungkin memang lama gitu, tetapi ini salah satu solusinya. Yang selanjutnya ada kasus pencabangan dan perulangan. Ini keduanya nih, pencabangan dan perulangan. Contoh 1.5, yaitu mencari rute terpendek dari kota A ke kota G dengan asumsi kita tidak memiliki peta, hanya tahu jarak dari satu kota ke kota lainnya. Jadi kebayangkan, kita itu nggak punya peta, tetapi kita itu harus nyari nih rute terpendek dari kota A ke kota G gitu. Nah, solusi yang pertama yaitu mulai dari kota A. Langkah selanjutnya, coba kita buat rute sembarang ke kota lainnya sampai berakhir ke G. Nah, jika tidak berhasil, ulangi langkah pertama. Nah, tetapi jika berhasil, hitung total jaraknya. Langkah selanjutnya itu ulangi langkah pertama dan kedua sampai tidak ada rute yang sama terulang. Nah, langkah terakhir, pilih rute dengan jarak yang terkecil, karena kan sudah diketahui kan ya. Nah, yang selanjutnya, materi kedua yaitu paradigma pemrograman. Nah, secara definisi, paradigma pemrograman itu sebuah pola yang berfungsi sebagai panduan dalam pemrograman komputer. Nah, dalam paradigma pemrograman ini ada paradigma program utama. Nah, yang pertama ada paradigma imperatif. Jadi dalam paradigma ini itu penyelesaian kasus dilakukan dengan menyusun instruksi-instruksi pemrograman secara terurut. Dalam masalah nyata, hal ini dapat dianalogikan seperti prosedur-prosedur administrasi yang ada di suatu perusahaan, pemasangan alat, prosedur penyetelan, dan lain-lain. Jadi terus bahasa pemrograman yang menggunakannya itu Pascal. Nah, contoh 1.6. Pencarian nilai terbesar antara A, B, dan C. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, asumsikan nilai terbesar itu maksimal adalah A. Bandingkan maksimal dengan B. Jika B lebih besar dari maksimal, maka nilai maksimal adalah B. Bandingkan langsung selanjutnya itu langkah selanjutnya, bandingkan maksimal dengan C. Jika C itu lebih besar dari maksimal, maka nilai maksimal itu sama dengan C. Nah, yang terakhir itu tampilkan maksimalnya. Nah, paradigma program utama yang selanjutnya itu ada paradigma fungsional. Nah, dalam paradigma fungsional ini, model komputasinya adalah sebuah evaluasi ekspresi. Programan fungsional memerlukan fungsi sebagai first class, yaitu fungsi diperlakukan sebagai nilai yang dapat dikirim sebagai argumen ke fungsi lainnya. Nah, contoh bahasa pemrogramannya adalah Okami, Erlang, Haskell gitu. Contoh 1.7. Perhitungan Fibonacci dengan Erlang. Nah, ini contohnya ada di gambar ya. Itu solusinya atau langkahnya. Nah, yang ketiga ada paradigma logik. Yaitu paradigma logik ini sangat cocok bila diterapkan dalam masalah yang berhubungan dengan ekstraksi pengetahuan dari fakta-fakta dasar dan relasi. Nah, bahasa pemrogramannya itu Prolog. Contoh 1.8, pendefinisian hubungan keluarga dan pemanfaatannya. Langkah-langkahnya itu didefinisikan relasi ayah itu A, B. Jadi A ayah,
B. Didefinisikan relasi ayah A, C. Kemudian didefinisikan relasi ayah D, A. Nah, selanjutnya didefinisikan relasi kakek itu XZ dan ayah itu XY dan ayah YZ. Dapat disimpulkan bahwa D kakek itu B dan C. Nah, yang selanjutnya paradigma object oriented. Nah, paradigma ini tuh saat ini cukup luas digunakan dalam dunia pemrograman ya, terutama dalam pemrograman yang menggunakan GUI di dalamnya. Dalam paradigma ini, sebuah program komputer itu dipandang sebagai objek-objek yang saling berhubungan. Proses pembuatan program ini juga diawali dengan pendefinisian semua objek yang terkait beserta operator-operatornya. Nah, bahasa pemrogramannya itu Java atau C++. Nah, contoh 1.9 bisa dilihat saja ya. Berikutnya ada sejarah bahasa pemrograman ya. Nah, bahasa pemrograman ini sudah berkembang cukup pesat nih sejak komputer pertama dibuat. Banyak sekali bahasa pemrograman yang telah dibuat sampai saat ini. Biasanya disesuaikan dengan komputer yang digunakan pada saat itu. Nah, berikut ada beberapa perkembangan bahasa pemrograman ditinjau dari sisi paradigma dan fokus ya pembaharuan yang dilakukan pada periode waktu tersebut. Nah, yang pertama ada tahun 40-an ya, yaitu bahasa pertama, contohnya ENIAC, Coding System atau RRC Assembly. Lalu tahun ke-50-an itu pembuatan bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa yang mudah kita pengerti ya. Nah, contohnya autocode gitu. Tahun ke-60-an itu pengembangan ke arah bahasa dengan fungsi yang khusus. Nah, contohnya LISP atau list processing atau COBOL. Nah, langsung yang tahun ke-70-an itu pemrograman terstruktur, contohnya Pascal. Nah, tahun ke-80-an eksperimen ke arah paradigma lain termasuk objek, itu contohnya C++, Object Pascal. Tahun 90-an dan 2000-an generalisasi object oriented programming dengan didukung kinerja microcomputers yang semakin cepat. Nah, contohnya Java, Python, Visual Basic, Berlin, Delphi, Internet Programming. Nah, tahun 2010-an itu ada Concrete dan Asynchronicity. Contohnya itu C++ 11, Go dan terus. Tadi materi yang ketiga ya, yang selanjutnya ada materi yang keempat itu tentang notasi algoritmik. Jadi notasi algoritmik itu adalah desain yang berisi urutan langkah-langkah pencapaian solusi yang tidak tergolong bahasa pemrograman apapun. Nah, kebenaran sebuah program itu dapat diperiksa berdasarkan ketepatan penggunaan notasi algoritmik dan kebenaran logika yang digunakan. Nah, penyajian algoritma itu, bentuk penyajiannya itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. Sifat umumnya itu, yang pertama tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman. Yang kedua adalah tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Yang ketiga, notasi-notasinya itu dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Nah, contohnya menghitung rata-rata 3 buah data algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. Yang pertama itu baca bilangan A, B, dan C. Yang kedua itu jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Yang selanjutnya itu bagi jumlah tersebut dengan 3. Nah, yang terakhir itu tulis hasilnya. Nah, notasi algoritmik yang selanjutnya itu ada pseudokode. Itu penyajian algoritma dengan pseudokode itu berarti menggunakan kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya.
Nah, contohnya menghitung rata-rata 3 buah data algoritma dengan struktur pseudokode. Yang pertama itu input A, B, C. Yang kedua itu jumlah A ditambah B ditambah C. Nah, yang ketiga rata jumlah per 3, jadi dibagi. Terus yang terakhir output rata. Nah, notasi algoritma yang selanjutnya itu ada flowchart. Flowchart ini adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Nah, kegunaannya itu untuk mendesain program, dan selanjutnya untuk merepresentasikan program. Jadi, maka flowchart itu dapat merepresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya ada notasi algoritmik komponen utama. Ada 3 komponen utama penyusun sebuah program, yaitu yang pertama ada judul, kamus, dan algoritma. Contoh 1.10 itu membuat program khusus. Nah, solusinya itu seperti pada gambar. Nah, notasi algoritma itu kan tadi ada judul, kamus, dan algoritma ya. Nah, yang judul itu notasi pemrograman nama underscore program. Nah, aturannya itu yang pertama diawali dengan alfabetikal. Yang kedua itu tidak menggunakan nama yang sama dengan yang ada dalam notasi algoritmik. Terus yang selanjutnya itu diusahakan nama program sesuai dengan apa yang dikerjakan program. Yang terakhir itu kalau terdiri dari 2 kata atau lebih, jangan dipisah dengan spasi. Nah, kalau kamus itu digunakan untuk mendefinisikan segala sesuatu yang akan digunakan dalam program ini, meliputi tipe bentukan, konstanta, variabel, fungsi, dan prosedur. Nah, ini contoh 1.11 ya. Berikut cara mendefinisikan suatu kamus berisi tipe bentukan, konstanta, dan variabel seperti pada gambar ya. Nah, kalau tadi ya algoritma itu langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman seperti yang sudah dijelaskan di awal ya. Nah, yang selanjutnya ada operasi-operasi pada tipe-tipe dasar. Nah, ada tipe real, tipe boolean, tipe integer, tipe karakter, tipe string. Nah, semua contoh-contohnya juga sudah dicantumkan. Gitu. Nah, mungkin sekian pembahasan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.